Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Nah, jadi apa sih unsur? Unsur itu adalah zat tunggal ya yang paling sederhana. Beberapa contoh unsur yang kita kenal tuh misalnya besi, oksigen gitu ya, nitrogen. Jika suatu unsur kita lihat dengan mikroskop, jadi kalau kakak punya emas batangan, emas murni, kakak lihat dalam mikroskop, maka kakak akan menemukan atom-atom emas ya. Jadi atom itu adalah bagian paling kecil yang menyusun unsur tersebut dan memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan si unsurnya. Misalnya oksigen. Oksigen itu mudah terbakar. Maka atom oksigen juga mudah terbakar karena udara atau oksigen itu adalah kumpulan dari atom-atom oksigen. Nah, inilah contohnya ya. Di sini kakak punya natrium gitu ya. Ini natrium bentuknya seperti ini. Berbeda ya dengan NaCl yang pada garam, itu berbeda karena ini natrium murni. Di sini kakak punya sulfur. Ya, punya belerang murni itu kira-kira seperti ini. Di sini kakak punya emas murni, contohnya di ketika para penambang mendapatkan emas. Walaupun ini belum murni-murni banget, biasanya masih ada pengotornya, nanti akan dimurnikan lagi. Nah, sehingga komunitas kimia internasional itu sepakat menggunakan suatu sistem, biasanya kita sebut sistem IUPAC, IUPAC gitu ya, untuk melambangkan unsur-unsur baik yang sudah ada maupun unsur-unsur yang baru ditemukan atau diciptakan. Diciptakan nih, nah ini unik nih karena kalau ditemukan itu ada di alam, misalnya kayak belerang, emas, platina, itu ada di alam kita bisa temukan, walaupun mungkin masing-masing punya jumlah yang berbeda-beda. Misalnya kita bisa menemukan oksigen cukup banyak, nitrogen banyak banget, 70% udara kita disusun oleh nitrogen, 20% oleh oksigen. Nah, kalau yang diciptakan itu ketika sudah tidak mendapatkan lagi unsur-unsur tertentu, maka para ilmuwan ini mencoba untuk menciptakan unsur-unsur baru. Bisa kak? Bisa. Gimana caranya kak? Caranya mereka akan menggabungkan beberapa atom. Nah, itu kalau teman-teman tahu di Swiss atau di mana itu ada suatu terowongan besar ya di bawah tanah itu untuk menumbuk-numbukan atom supaya terbentuk suatu unsur baru. Atau kalau teman-teman pernah nonton film Iron Man, kalau nggak salah dia pernah membuat unsur baru yang dia pakai perisainya Captain America dan sebagainya diarahkan gitu ya. Kakak lupa itu Iron Man berapa. Nah, itu dia sedang menciptakan suatu unsur gitu ya. Nah, sistem internasional itu menggunakan huruf Latin untuk melambangkan unsur kimia. Bisa dilambangkan dengan satu huruf atau bisa dilambangkan dengan dua huruf. Huruf pertama selalu besar, huruf kedua selalu kecil. Nah, contohnya seperti ini ya, kakak punya H, kakak punya HE. Kenapa ada dua seperti itu? Karena H itu sudah dipakai oleh unsur yang namanya hidrogen. Sehingga ketika mau menamakan unsur yang namanya helium, para ilmuwan berpikir nih gimana caranya ya? Oh, helium, He, yaudah kita tulis aja H sama E, tapi E-nya kecil gitu. Dia sudah menemukan yang namanya nitrogen. Terus ketemu lagi yang namanya natrium. Wah, gimana ya? Na, natrium. Nah, jadi dia sebetulnya menggunakan nama secara simpel, secara sederhana. Mereka menggunakan huruf keduanya. Ya, misalkan besi tapi namanya ferrum ya, bahasa Latinnya, sehingga namanya Fe. Nah, sama seperti ini nih, kalau ketika ditemukan karbon, dia pakai C,
ketika ditemukan kalsium ya, oh ya udah Ca. Kobalt, oh ya Co gitu. Kadmium, Ca-nya udah dipakai. Dia nggak pakai Ca lagi. Dia pakainya Cd ya, kadmium. Tapi boleh juga tidak menggunakan huruf seperti ini, seperti kromium dia tidak Ch. Padahal Ch belum ada nih ya. Dia pakainya Cr. Nah, kenapa? Karena ada kromium, ada klorin. Nanti membingungkan Ch dan Ch. Maka Cr dan Cl gitu ya. Jadi dia mengambil huruf pertama biasanya tetap diambil, kemudian dia akan mengambil huruf keduanya itu atau huruf belakangnya terserah dari nama latinnya. Kira-kira seperti itu untuk penamaan si unsur berdasarkan sistem internasional. Nah, tapi teman-teman di sini di kelas 7, teman-teman akan menghafal. Nanti ketika di kelas sudah naik kelas ya, sudah di SMA, nanti ada nama-nama yang bisa disusun berdasarkan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau di sini kita hanya menghafal. Nah, untuk mempermudah para ilmuwan ini mengelompokkan unsur-unsur tadi ini yang banyak banget itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat dari unsur-unsur tersebut. Ada sejarahnya juga gitu. Yang pertama itu ada yang namanya triade Dobereiner. Nah, dia 3 unsur dikelompokkan, di mana unsur yang tengah memiliki massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Ada juga hukum oktav Newland ya, jadi dia mengelompokkan berdasarkan 8 unsur dan sebagainya. Nah, yang cukup modern itu adalah sistem periodik Mendeleev. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan massa atomnya dalam jalur-jalur vertikal. Nah, uniknya si Mendeleev ini dia tidak memaksakan unsur-unsur ya. Jadi kalau si oktav ini sebenarnya mirip ya. Jadi dia berdasarkan massa dikelompokkan. Bedanya begini. Kalau si oktav Newland ini dia dipaksakan sehingga ada unsur-unsur tertentu yang sifatnya kok aneh ya gitu. Tapi kalau si Mendeleev dia kosongkan. Contoh misalnya di sini ada nih 44 dia strip, 68 dia strip. Siapakah dia? Nah, pada tahun itu belum ditemukan. Tapi dia tidak memasukkan titanium di bawah aluminium karena aluminium dan titanium ternyata memiliki sifat yang berbeda. Ya, ini yang di strip-strip ini dikosongkan nih. Nanti akan terisi seiringnya waktu ya, para ilmuwan menemukan unsur-unsur tersebut jadi terisi. Nah, ini yang paling modern dan yang sekarang kita gunakan ya. Ini tabel periodik modern. Dia berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi dia sekarang ada nomor atom, ada nomor massa dan sebagainya. Nomor atomnya di atas. Nah, secara garis vertikal ini memiliki sifat-sifat yang sama. Ya, jadi si LINAK RBCSFR ini memiliki sifat yang sama. Reaktif, mudah, kalau kena air mudah meledak dan sebagainya. Si oksigen, si sulfur belerang, selenium, telenium, polonium dan siapa ini namanya? Lefronium ini juga memiliki sifat yang sama gitu ya. Nah, di sini ada yang penting yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan gitu ya. Jadi si unsur ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang metal atau logam. Logam itu yang merah ini logam semua ya. Kemudian ada yang non metal, itu yang non logam, itu yang biru. Nah, ini yang biru. Si hidrogen nyasar sendiri di sebelah kiri karena memang sifatnya itu cukup mirip dengan yang ini dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Dia lebih mirip sama yang logam-logam ini walaupun dia non logam. Nah, ada yang lucu. Yang setengah-setengah. Si boron, silikon, germanium, ini arsenik ya. Ada antimon, ada telenium. Nah, ini yang hijau ini adalah metaloid. Metaloid itu apa, Kak? Metaloid itu dia punya sifat logam, dia punya sifat non logam. Tapi ini menjadi berguna nanti di kemudian hari gitu ya. Di sekarang ini handphone yang kita pakai, laptop yang kita pakai, prosesornya dan barang-barang di dalamnya itu banyak yang dibuat dari sini nih. Silikon dan germanium gitu ya. Karena sifat khusus itu sangat berguna dalam menyusun komputer. Jadi ini dihafalkan nih ya, mana yang logam, mana yang non logam, mana yang metaloid, karena nanti bisa ditanya di soal. Karena biasanya contoh soalnya itu seperti ini ya, antara kita disuruh menuliskan namanya
kita disuruh menuliskan lambangnya, atau kita disuruh mengelompokkan mana yang logam, mana yang non-logam, mana yang metaloid. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Soal yang pertama gitu ya, ini Mg. Nah ini ya memang harus dihafal. Ini adalah logam magnesium. Ya, Mg. Ada G-nya. Nah ini adalah Mn, mangan. Mn. P ini adalah fosfor. S ini adalah sulfur. Br ini adalah bromium. Nah, Na ini adalah natrium. Nah, kakak tahu dari mana? Kakak sudah hafal ya. Jadi kakak sudah menghafal yang ini nih. Bisa yang ini. Bisa kalau kalian punya juga boleh yang ini, gitu ya. Kemudian kita disuruh menuliskan lambangnya. Tadi mangan sudah ada, Mn ya. Kalsium juga tadi ada, Ca. Nah, emas nih. Emas bukan Em. Nah, hati-hati nih, Em bukan. Karena yang kita ambil adalah nama latinnya. Sehingga emas itu adalah lambangnya Au. Atau bahasa latinnya adalah aurum. Sama seperti perak. Perak itu lambangnya bukan Pe, tapi Ag. Karena kita mengambil nama latinnya, yaitu argentum. Nah, ini argon, itu nama latin. Ini Ar. Raksa itu bukan nama latin. Nanti kita dapatnya Hg, hidrogirum. Aluminium gampang ya, Al. Kalau teman-teman banyak berlatih, bisa cepat hafal. Gimana kak cara berlatihnya gitu ya? Cara menghafalnya mungkin gitu. Kalau teman-teman mau tahu, ada dua cara. Ada satu cara sih. Kalau kakak dulu mengulang, menulis dan mengulang. Jadi misalnya ini ada Li litium, kakak tulis Li litium, Be apa, Na apa. Nah, nanti diulang gitu, ditulis. Ya memang tidak semuanya harus dihafal. Biasanya yang pasti harus dihafal itu tuh yang ini nih. Yang kakak kasih sini harus hafal nih. Ini harus hafal gitu ya. Ini biasanya harus hafal. Nah, ini nih. Terus ini nih. Ya. Sama yang bagian sini. Nah, nih ya. Bagian sini banget nih yang sering keluar. Kalau yang lain ini agak jarang keluarnya ya. Ini yang kakak lingkari dengan hitam-hitam nih harus hafal. Ya, ditulis diulang ya. Nah, ini sekarang kita akan menentukan mana yang logam, mana yang non logam, mana yang metaloid. Nah, sama metodenya ya. Jadi kita akan lihat berdasarkan si tabel periodik tadi gitu ya. Kalau kakak sudah lumayan tahu gitu ya. Jadi kalau si litium ini adalah logam, kalau si boron ini B. Nah, B ini boron hijau ya, maka dia adalah metaloid. Kalau hidrogen ini, nah ini yang perlu hati-hati ya. Biasanya karena dia ada di sebelah kiri, kita hafalnya dia logam. Tapi kalau hidrogen itu bukan logam, dia adalah non logam. Platina ini adalah logam, helium dia non logam, silikon ini adalah metaloid, nitrogen itu adalah non logam, nikel itu adalah logam. Ya, beberapa pasti teman-teman cepat. Nitrogen itu non logam, kalau oksigen itu non logam gitu ya. Telenium, kita lihat telenium itu di sini, Te. Nah, ya, Te itu dia adalah metaloid ya. Nah, jadi apa sih senyawa? Kita sudah belajar unsur ya. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi ada beberapa unsur digabungkan menjadi suatu senyawa. Jika suatu senyawa kita lihat dengan mikroskop, maka kita akan menemukan yang namanya molekul. Jadi yang terkecil dari suatu senyawa itu adalah molekul. Molekul itu maksudnya apa kak? Misalnya kita punya yang namanya air. Ya, kita punya yang namanya air. Kita punya air itu rumus senyawanya adalah H2O. Nah, jadi kalau misalkan kakak punya atom oksigen dilambangkan dengan yang ini, kakak punya atom oksigen biasanya lebih besar
atom oksigen. Kemudian kakak punya yang kecil-kecil ini adalah atom hidrogen. Jadi kalau air yang biasa kita minum itu kita lihat di bawah mikroskop, yang tentunya yang zoomnya besar sekali gitu ya, ini akan ada banyak struktur-struktur seperti ini. Oh, ada molekul-molekul air. Nah, ini yang kita minum gitu ya, molekul-molekul air. Ya, jadi mereka saling berikatan, saling bergandengan tangan untuk membentuk suatu senyawa. Ini contohnya ya, kita punya air, kita punya garam. Garam itu adalah NaCl ya. Ada unsur natriumnya, ada unsur klorinnya. Kemudian di sini kita punya gula pasir itu kita punya C12 H22O11. Berarti ada 12 atom C, ada 22 atom H, ada 11 atom O gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari senyawa? Senyawa itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama sudah disebutkan tadi di awal. Disusun atas beberapa unsur gitu ya. Jadi ada 1 atau 2 unsur. Dibentuk dengan reaksi kimia. Jadi untuk membentuk air dari hidrogen dan oksigen itu tidak bisa kayak kita bikin sirup gitu ya. Itu dengan reaksi kimia, harus dengan reaksi kimia. Kemudian perbandingan unsurnya selalu tetap. Contoh tadi kakak punya yang namanya air, kakak punya H2O. Maka dia harus selalu punya 2H dan 1O. Ya. Tidak boleh, wah kakak mau bikin air ijup nih, misalnya ijup mau bikin air H3O5, nggak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak seperti ketika kita bikin sirup, ya. Kakak maunya manis, 3 sendok makan sirupnya. Si ijup maunya cuma 2 sendok. Tapi tetap dua-duanya adalah sirup yang bisa diminum gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang molekul air, senyawa air, tidak ada yang namanya air H3O5. Adanya pasti H2O5. Atom hidrogennya ada 2, atom oksigennya hanya ada 1 gitu ya. Kemudian sifat-sifat unsur penyusunnya tidak nampak lagi. Contoh, kakak punya yang namanya NaCl. Coba teman-teman nanti cari ya kalau natrium ini kena air seperti apa gitu ya di YouTube atau dimanapun gitu ya. Ini si natrium kalau dikenakan dengan air ini adalah meledak ya. Ini pasti meledak. Nah, si klorin ini kalau misalkan dia bersama klorin yang lain membentuk Cl2, ini beracun. Ya. Tapi ketika dijadikan satu, nah ini dijadikan satu, kalau sendiri si natrium mudah meledak, si klorin ini kalau dengan teman-temannya itu bisa beracun. Tapi ketika dijadikan satu, ini kita pakai sehari-hari dalam bentuk garam dapur. Apakah garam dapur kena air meledak? Enggak ya, bikin enak gitu ya. Kalau kita masak jadi enak. Apakah jadi racun? Tidak. Kalau kebanyakan ya berbahaya tetap. Tapi tetap bisa kita makan ya. Sifat si penyusunnya itu sudah tidak nampak lagi. Beda kalau kita punya sirup. Ya. Kakak mencampur sirup dan air. Sirup sebelum dicampur manis. Sirup campur air jadi manis gitu ya. Itu masih nampak sifat dari si sirupnya, yaitu manis. Nah, gimana nih cara memisahkannya? Jadi kalau kakak mau ambil H-nya aja deh, mau ambil O-nya aja deh. Gimana caranya? Dengan reaksi kimia. Jadi ketika dibentuk dengan reaksi kimia, maka dia harus dipisahkan dengan reaksi kimia. Nah, kemudian berdasarkan jenis penyusunnya, itu ada 2 jenis senyawa. Yang namanya senyawa organik biasa disusun atas unsur-unsur logam. Contohnya kita punya HCl, kita punya CO2, kita punya apa lagi ya, N2O5 gitu ya. Ini unsur-unsur penyusunan non logam, ini ada senyawa organik. Kita punya NH3 amonia gitu ya. Kemudian kalau yang anorganik disusun atas gabungan logam dan non logam. Contohnya kita punya NaCl ya, karena Na-nya ini adalah logam gitu ya. Atau kita punya CaCl2. Nah, ini Ca-nya adalah logam.
Bagaimana dengan menamai sesuatu senyawa? Nah, seperti yang kakak bilang di video unsur, kita tidak akan belajar nih bagaimana menamai suatu senyawa. Ada sebetulnya caranya untuk menyebut suatu senyawa, gitu ya. Tapi kita akan menghafal, karena di kelas 7 biasanya kita menghafal. Ada beberapa yang sering keluar yang harus dihafal, yaitu misalnya H2O, itu adalah air gitu ya. Nama dari latinnya adalah dihidrogen oksida. Ada CO, itu adalah karbon monoksida. Bedakan ya antara C dan C besar O besar dengan C besar dan O kecil. Kalau C besar dan O besar berarti ini ada dua unsur. Ya, ingat setiap ketemu yang huruf besar itu sudah unsur baru. Ya, ini marki ada oksigennya, ini ada karbonnya. Kalau CO ini adalah unsur kobalt, gitu ya. Kita punya NH3 itu adalah amonium, kita punya HCl, asam klorida dan seterusnya. Biasanya sih kalau yang non anorganik biasanya lebih ke yang ini nih, NaCl, NaOH dan sebagainya. Gimana dengan soalnya? Ya sama seperti si unsur, biasanya kita disuruh menentukan namanya. Jadi kalau PG manakah yang tepat nama dari NH3? Pilihannya bisa amonia, asam sulfat dan sebagainya. Kita mesti pilih yang tepat. Berarti kalau H2O ini adalah air, nah ini NH3 adalah amonia, amonium ya, amonia nanti beda lagi. H2SO4 ini adalah asam sulfat. Nah nanti teman-teman akan mulai melihat pola-pola. Oh kalau SO4 nih asam sulfat ya, sulfat ya. Jadi kalau nanti ketemu misalnya NaSO4 ini adalah natrium sulfat. Nah, tapi nanti belajar lebih dalamnya nanti ya di SMA. Kalau NaCl kita punya natrium klorida atau garam dapur. NaOH ini adalah natrium hidroksida atau soda api, biasanya buat bersihin toilet gitu ya. Kita punya CONH2 dua kali, ini adalah urea gitu ya. Itu kita suruh menentukan namanya. Bisa juga kita disuruh menentukan lambangnya. Misalnya asam klorida, oh berarti HCl. Karbon dioksida berarti CO2 ya. Yang gampang-gampang harus teman-teman tahu. Karbon dioksida, karbon monoksida. Asam cuka adalah CH3COOH. Nah, ini soda kue itu adalah NaHCO3. Gula pasir ini adalah C12 H22O11 gitu ya. Biasa soal-soal seperti itu. Manakah yang tepat lambang untuk asam klorida? Pilihannya HCl, CO2, H2SO4, H3PO4. Mana yang tepat kita harus bisa pilih. Artinya kita harus bisa menghafalkan. Ini kan tadi kita sebetulnya sudah belajar beberapa penulisan tentang senyawa gitu ya. Ini yang kita dalami sedikit aja. Di sini contohnya kakak punya 3, ada dalam kurungnya NH4 dalam kurung tutup kurung 2 ya, SO4 ya. Nah, jadi angka yang di bawah ini, nah ini si 222 ini disebut dengan indeks. Angka 3 ini disebut dengan koefisien. Nah, indeks 4 ya, indeks itu berlaku buat yang di depannya. Contoh, misalnya si 4 ini maka berlaku buat si atom O saja. Tidak berlaku untuk si S. Kalau nggak ada apa-apa, kita anggap dia 1. Tapi kalau ada kurungnya, ya kasih 2 ini berlaku buat H, berlaku buat si N. Gitu ya. Oke. Kalau koefisien si 3 ini berlaku buat semuanya. Ini berlaku buat semuanya ya. 3 ini buat N, buat H, buat S, buat O. Nah, maka dari keterangan di atas nih, dari soal ini kita bisa tentukan ya. Pada satu molekul NH4 2 kali SO4 itu ada 4 atom O ya. Karena ini ada O, angka 4 ini kan buat ini ya, 4 atom O. 1 atom S, karena 4 ini bukan buat si S. Ada 8 atom H,
Nah, ini ya. Kak, kok 8 sih? Kan cuma 4 nih. Ya. Ingat kita punya ini nih. Kita punya sini nih. Nih, 2 ini juga buat H. Artinya dia 2 kali 4. Gitu ya. Sehingga kita punya 8. Dan 2 atom N karena 2 dikali 1. Nah, sehingga pada 3 molekul karena ada angka 3-nya. Ini ada berapa? Tinggal dikali 3 aja. Maka di sini kita punya 12 atom O, kita punya 3 atom S, kita punya 24 atom H, dan kita punya 6 atom N. Nah, nanti contoh soalnya, biasanya kalau yang berkaitan dengan yang penulisan ini, kalian akan ditanya jumlah atom dari suatu senyawa. Misalnya ada berapa banyak jumlah oksigen dalam senyawa ini, gitu ya. Ada berapa banyak jumlah besi Fe dalam senyawa ini, gitu ya. Nah, atau karena ada angka 5-nya ini juga berpengaruh ya. Jadi misalnya pertanyaannya berapa jumlah oksigen pada 3 molekul CO2 gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa seperti itu. Maka kalau ketemu soal seperti ini, biasakan kita kerjakan dulu kalau yang 1 molekul. Supaya nggak salah ya, 1 molekul. 1 molekul di senyawa ini ada yang namanya besi Fe, ada yang namanya fosfor ya, ada yang namanya oksigen. Fe-nya ada berapa nih? Kita lihat. Oh, ada angka 2 di belakang dia. Ini buat si Fe ya. Ada 2 atom. P-nya ada berapa? P-nya ada 1, tapi dia ada dalam kurung dan di kurungnya ada 3. Berarti 3-nya ini juga buat P. 1 dikali 3, maka kita punya 3 atom. Berapa dengan si O gitu ya? Si O itu ada 3, jadi ada angka ini. Ini buat si O saja ya. Ingat. Tapi dia dalam kurung dan ada 3-nya. Nah, maka 3 kali 3. Maka kita punya 9 atom. Nah, jadi pertanyaan ini akan jadi sangat mudah kalau misalkan ditanya ada 3 molekul. Ada 5 molekul. Ya, di soal ini ada 5 molekul nih. Nah, berapa jumlah atom besinya? Ya, tinggal 2 kali 5, 10. Berapa jumlah atom fosfornya? Tinggal 3 dikali 5, 15. Ini ada 45, 9 dikali 5. Gitu ya. Jadi gampang ya, dalam penulisan senyawa, dalam membacanya, berapa jumlah atom di sini tergantung dari indeksnya. Yang perlu diingat adalah indeks itu selalu buat atom di depannya. Kalau kurung maka buat semua yang dalam kurung. Itulah video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.